Kalian tahu nggak sih siapa Ibnu Miskawai? Ibnu Miskawai adalah seorang filsuf Muslim yang berpengaruh, terutama dalam bidang filsafat akhlak, yang mempunyai nama lengkap Abu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Ia lahir di kota Rai atau Iran pada 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di Asfahan pada 9 Safar 421 Hijriah bertepatan dengan 16 Februari 1030 Masehi. Beliau hidup pada masa keemasan peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Meskipun dikenal sebagai seorang filsuf, Ibnu Miskawai juga memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang seperti sejarah, kedokteran, dan ilmu alam. Karya Ibnu Miskawai yang paling terkenal adalah Tahdhib al-Akhlaq yang membahas tentang pembentukan karakter dan pengembangan moral. Dalam karya ini, Ibnu Miskawai memadukan unsur-unsur filsafat Yunani terutama Aristoteles dengan ajaran Islam. Selain itu, ia juga menulis Tajarib al-Umam, sebuah karya yang mencatat peristiwa penting dalam dunia Islam. Ibnu Miskawai menekankan pentingnya etika dan rasionalitas dalam hidup dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Yang selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Miskawai. Yang pertama, Ibnu Miskawai mencoba menggambarkan dan mengembangkan pemikirannya mengenai teori pertukaran dan syarat-syarat uang sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar. Pada masa itu, kegiatan ekonomi dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang yang dimiliki dengan barang atau jasa lainnya. Yang kedua, Ibnu Miskawai terkenal dengan pemikiran filsafat tentang al-nafs dan al-akhlak. Dalam perekonomian Islam, pemikiran beliau juga memiliki kontribusi yang signifikan. Dalam bukunya Tahdhib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai mengintegrasikan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Beliau banyak membahas mengenai pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam perekonomian Islam. Yang terakhir, Ibnu Miskawai juga banyak membahas keunggulan uang emas yang dapat diterima secara luas dan berfungsi sebagai pengganti bagi semua jenis barang dan jasa. Selanjutnya ada implementasi dari Ibnu Miskawai. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter menekankan pada pembentukan kebiasaan baik seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, dan ketekunan dapat diintegrasikan dalam pendidikan formal dan non-formal. Misalnya di sekolah atau keluarga, anak dididik untuk menghargai nilai-nilai moral seperti saling menghormati dan bertanggung jawab. Yang kedua, kesederhanaan dalam kehidupan. Prinsip hidup sederhana ini dapat diterapkan dengan menghindari gaya hidup konsumtif dan berfokus pada nilai-nilai yang lebih mendalam dalam hidup, seperti kebersamaan, kebaikan, dan spiritualitas. Contohnya, menghindari kerasukan dalam harta atau popularitas dan lebih mementingkan kebahagiaan dan kesejahteraan batin. Yang ketiga, pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi mengembangkan kesadaran diri melalui latihan meditasi, refleksi diri, atau bahkan terapi psikologis dapat membantu seseorang dalam mengelola emosi dan menghindari reaksi berlebihan. Pembahasan terakhir dari materi ini adalah relevansi Ibnu Miskawai. Salah satu gagasan utama Ibnu Miskawai adalah mengenai konsep pertukaran barang dan jasa serta fungsi uang. Menurut pandangannya, manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menciptakan pertukaran yang adil, manusia harus mampu berfungsi sebagai alat penilai dan penyeimbang. Dalam konteks perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, pemikiran Ibnu Miskawai memiliki relevansi yang signifikan, yaitu tentang konsep uang di era modernisasi adalah bahwa manusia saling bergantung satu sama lain. Hal ini dikarenakan kekayaan sumber daya setiap negara berbeda-beda. Tidak semua wilayah atau negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Beragam faktor seperti lokasi geografis, iklim, dan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi hal ini. Contohnya, penduduk di daerah dataran rendah membutuhkan pakaian tebal, dan sebaliknya pun penduduk di daerah dataran tinggi membutuhkan hasil pertanian dari penduduk di daerah dataran rendah. Untuk relevansi pemikiran yang kedua, yaitu mengenai peran uang sebagai alat pertukaran yang masih relevan hingga saat ini. Penggunaan uang tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mencegah praktik riba dan ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli. Uang secara tidak langsung dapat memperlancar perdagangan dan menjadikannya lebih adil.
Dengan uang sebagai medium, proses pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien dan transparan, yang pada akhirnya mendukung kestabilan ekonomi dan pertumbuhan perdagangan secara keseluruhan. Pemikiran ekonomi Islam yang diperjuangkan oleh Ibnu Miskawai memiliki relevansi yang signifikan di era modernisasi. Meskipun ia hidup pada abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, salah satu kontribusinya yang paling relevan adalah perdagangannya tentang keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan. Ibnu Miskawai menetapkan pentingnya mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam tata kelola ekonomi, sebuah prinsip yang tetap relevan dalam masyarakat modern yang kompleks dan terhubung secara global. Nah oke guys, jadi itu materi tentang Ibnu Miskawai yang dapat kami sampaikan. Kami harap kalian dapat memahami materi yang kita sampaikan. Paham gak guys?